Yesus kuatku. Puji Tuhan, haleluya. Hendaklah kebaikanmu diketahui semua orang, sebab Yesus akan datang segera. Perenungan firman Tuhan kita pada hari ini terambil di dalam Galatia pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-10, dengan tema Good Investment. Sebelum kita membacanya, mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kami sungguh bersyukur kepada Engkau. Hari yang penuh berkat kami yakini ya Tuhan, dan kami mau menikmatinya. Biarlah Roh Allah lah yang mendampingi kami, memimpin hidup kami. Mengawali semuanya ini ya Tuhan, kami akan membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Biarlah Allah Roh Kudus yang mengajari kami, mengingatkan kami, dan Allah Roh Kudus juga yang akan menuntun kami menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih banyak Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa ini, haleluya, amin. Galatia pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-10, firman Tuhan berkata demikian. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Seorang perencana keuangan memberikan nasihat bagaimana kita mengatur keuangan yang baik. Salah satu yang dia anjurkan adalah kita berinvestasi di tempat yang baik, yang tepat, dan yang cocok sesuai dengan pemasukannya atau income-nya. Investasi itu adalah sesuatu yang baik dan sebenarnya tidak bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Tapi yang pasti bahwa ketika kita berinvestasi, maka harus sesuai dengan kehendak Tuhan, tidak bertentangan dengan nilai-nilai iman kita, ataupun tidak merugikan orang lain. Yang pasti ketika kita berinvestasi, kita melakukan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam Alkitab, Yesus memberikan pengajaran tentang harta yang sifatnya kekal. Itu kita melihat di dalam Lukas pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-33. Di situ dikatakan, buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di sorga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan ngengat. Kita melihat bahwa Yesus mengajarkan tentang harta di sorga. Kalau kita melihat kalimat sebelumnya, di situ Yesus mengajarkan tentang berbuat baik. Ternyata berbuat baik itu adalah harta. Dan percayalah, harta itu sungguh diperhitungkan oleh Tuhan ketika berada di sorga nanti. Dan dijelaskan di dalam Alkitab bahwa harta ini tidak bisa diambil oleh orang atau tidak bisa dirusakkan. Harta yang benar-benar sifatnya kekal. Melihat akan apa yang disampaikan oleh Yesus, kita bisa menyimpulkan bahwa berbuat baik itu adalah harta yang sifatnya kekal. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, bagaimana kita berinvestasi kebaikan itu? Waktu dan tempat seperti apa kita bisa berinvestasi kebaikan? Kalau kita perhatikan bahwa waktu terbaik kita berinvestasi kebaikan itu adalah hari ini, sekarang ini. Tempat itu adalah siapa? Adalah
orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena ini merupakan waktu yang terbaik kita berinvestasi kebaikan, maka mulailah dengan sesuatu yang sederhana, dengan memberikan senyuman kepada orang-orang di sekitar kita, dengan memberikan penghargaan kepada orang-orang yang sesama kita, baik itu pimpinan kepada anak buah kepada pimpinan, majikan kepada mereka-mereka yang membantu, dan sebaliknya. Jadi kita memberikan penghargaan kepada sesama kita, itu merupakan bagian dari usaha kita berbuat baik. Ada juga hal-hal yang lain yang sebenarnya sederhana kita bisa lakukan. Memberikan apresiasi kepada mereka-mereka yang memang layak mendapatkan apresiasi, dan juga kita bisa menawarkan bantuan, pertolongan kepada mereka-mereka yang kelihatannya butuh pertolongan dari kita. Itu berbuat baik, dan apa yang kita lakukan, percayalah semuanya itu berkenan kepada Allah. Kalau dikatakan bahwa berbuat baik adalah harta yang bisa kita investasikan, jadi semua orang mempunyai harta itu, mempunyai modal itu. Maka daripada itu, lakukanlah seperti apa yang difirmankan Tuhan. Kalau dikatakan bahwa berbuat baik itu diberikan kepada sesama kita, bagaimana dengan alam ciptaan? Saya ingin memberikan satu ayat yang sungguh sangat menarik. Amsal pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-10. Di situ dikatakan, orang benar memperhatikan hidup hewannya, memberikan perhatian baik kepada hewannya. Memang ternyata di dalam Alkitab kita mempelajari bahwa Allah menciptakan manusia dan diberikan kuasa untuk menguasai ciptaan. Itu Alkitab katakan. Tetapi Alkitab juga mengajarkan bahwa kita diberikan alam ciptaan ini dan kita harus merawatnya. Kita harus memelihara alam ciptaan ini. Seperti kita memberikan perhatian kepada hewan peliharaan kita, kita memberikan perhatian untuk kelangsungan alam ciptaan ini, kita sedang melakukan perbuatan baik. Dan yakinilah bahwa ketika kita melakukan hal-hal yang sederhana ini, Allah sungguh-sungguh sangat memberikan perhatian. Contoh sederhana, kita membuang sampah pada tempatnya. Sebenarnya kita bukan hanya tunduk kepada pemerintah karena memang ada undang-undangnya, tapi ketika kita melakukan itu sebenarnya kita sedang mengerjakan satu pekerjaan yang mulia di pemandangan Tuhan, dan Allah sungguh-sungguh sangat memperhitungkannya. Jadi berbuat baik bukan hanya kepada sesama manusia, tetapi juga berbuat baik untuk alam ciptaan ini. Dan akhirnya saya ingin membaca satu ayat yang sering sekali dibacakan di rumah-rumah duka, dan ini memberikan penjelasan tentang perbuatan baik. Wahyu pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-13 dikatakan begini, dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati di dalam Tuhan sejak sekarang ini, sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena perhatikan di sini, segala perbuatan mereka menyertai mereka. Perbuatan baik kita itu bersifat kekal, sebab ketika kita mati bertemu dengan Tuhan, perbuatan-perbuatan baik kita menyertai kita. Maka daripada itu, bersukacitalah hari ini, karena ini merupakan kesempatan bagi kita untuk berinvestasi, dan investasi kita adalah investasi yang baik. Amin. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur hari ini Allah karuniakan bagi kami, kesempatan bagi kami untuk dapat berinvestasi yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah arah Roh Kudus yang mendampingi kami, memimpin kami, sehingga apa yang kami lakukan berkenan kepada Engkau. Kami menjalani hari ini dengan penuh sukacita dan menikmati segala tanda-tanda heran
yang ada dalam hidup kami, yang Allah izinkan untuk kami alami. Dalam nama Yesus Kristus, kami hadapi hari ini. Haleluya. Amin. Bersama Yesus, aku kuat.